Selamat siang semuanya. Siang. Hai. Halo. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, maka lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas siapa? Bayu untuk memulai berdoa. Siap-siap berdoa mulai. Oke, sekarang saya presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Mbak Vina Mawada, Hadiroh. kemudian Mbak Eva ini, Desi Fitriani. Oke. Tidak ada yang izin ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, sekarang keluarkan buku kalian masing-masing. Sudah? Oke, sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira di sini ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita itu sudah membahas tentang materi apa? Saya Bu, Ya, Mbak Eva, silakan. dakwah Nabi Muhammad SAW. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sih Bu kita membahas kembali materi pada minggu lalu? Karena pada pertemuan siang hari ini kita itu akan mempelajari lanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah. Nah, tujuan daripada materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu saya berharap kalian semua ataupun peserta didik ini dapat menganalisis dan juga menjelaskan tentang apa saja sih strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Kota Mekah. Selain itu, peserta didik diharapkan bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah yang tertuang di dalam materi ini. Contohnya yaitu seperti taat kepada Allah, kemudian jujur, ikhlas, dan juga sabar. Oke, bagaimana teman-teman semua, apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya lagi. Nah, kira-kira teman-teman semua di sini ada yang tahu tidak apa arti dari dakwah itu? Ya, Meka, silahkan. Dakwah itu adalah kegiatan mengajak manusia untuk taat dan beriman kepada Allah SWT. Oke, betul. Jadi dakwah secara bahasa itu artinya ajakan, memanggil ataupun mengundang. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah seruan ataupun ajakan kepada orang lain untuk memeluk, kemudian mempelajari dan juga mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, jadi pada saat Nabi Muhammad ini sedang berdakwah di Kota Mekah itu, Nabi Muhammad tidak hanya menggunakan satu strategi saja, tetapi di sini Nabi Muhammad itu melaksanakan dua strategi dakwah yang mana akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu ada dakwah sirriyah atau dakwah rahasia, atau yang sering kita kenal sebagai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah rahasia ini merupakan dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat sedang berdakwah di Kota Mekah, yang mana dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah itu kurang lebih selama 3 tahun setelah mendapatkan perintah dari Allah. Nah, pada dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah itu hanya fokus menyebarkan agama Islam kepada orang-orang terdekatnya saja, di antaranya yaitu ada Siti Khadijah. Yang tahu siapa Siti Khadijah? Iya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Zaid bin Harisah, dan lain sebagainya. Nah, yang baru saja saya sebutkan ini merupakan orang-orang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu apa? As-sabiqunal awwalun itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua yaitu dakwah jar atau dakwah kebalikan dari yang tadi, yaitu dakwah secara iya, betul sekali. Nah, setelah tadi dakwah
dilakukan kurang lebih selama 3 tahun, untuk dakwah secara terang-terangan ini dilakukan selama kurang lebih 10 tahun setelah dapat perintah dari Allah. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam dakwah terang-terangan ini yaitu Rasulullah dibantu oleh sahabatnya untuk mengumpulkan warga Mekah itu untuk berkumpul di Bukit Sofa. Lalu setelah semuanya sudah berkumpul di Bukit Sofa, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu langsung berdakwah, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada para warga Mekah. Akan tetapi sangat disayangkan pada saat Rasulullah sedang melakukan dakwah di Bukit Sofa, bukannya Rasulullah mendapatkan pujian ataupun sanjungan ataupun sorakan bahagia dari warga Mekah, melainkan Rasulullah itu mendapatkan cemoohan, kemudian caci maki, bahkan pamannya sendiri yaitu Abu Lahab, yaitu melempari Rasulullah menggunakan batu. Nah, pada akhirnya pertemuan di Bukit Sofa pada hari itu berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi meskipun pada hari itu di Bukit Sofa Nabi Muhammad belum mendapatkan keberhasilan ataupun belum ada orang yang mau memeluk agama Islam, nah, dengan dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah juga mendapatkan keberhasilan. Keberhasilannya itu apa? Nah, keberhasilannya yaitu telah bertambahnya umat Islam dari golongan orang-orang yang lemah. Nah, orang-orang yang lemah itu siapa saja? Di antaranya yaitu ada para wanita, kemudian para budak, kemudian para pekerja, dan juga orang-orang miskin. Nah, mungkin untuk materi kita hari ini cukup sampai situ saja. Selanjutnya saya akan ada permainan yang mungkin akan asyik ya. Yang mana permainan ini tuh nanti diharapkan bisa menambahkan wawasan teman-teman tentang materi kita hari ini. Nah, permainannya apa? Permainannya yaitu snowball throwing atau dalam bahasa Indonesia itu permainan bola kertas. Nah, jadi permainannya bagaimana sih? Permainannya, jadi nanti saya akan membagi teman-teman ini menjadi 3 kelompok. Kemudian dalam satu kelompok itu saya akan menyuruh satu siswa untuk maju ke depan untuk ini, untuk melempar batu kertas yang sudah saya siapkan pada teman satu kelompoknya. Tetapi melemparnya itu dengan membalikkan badan. Jadi tidak seperti ini, tetapi seperti ini. Kemudian setelah salah satu siswa dari kelompoknya yang terkena bola ini atau menangkap bola ini, maka siswa tersebut bisa maju ke depan untuk mengambil kertas pertanyaan yang ada di sini, lalu menyebutkan pertanyaannya dengan lantang dan lalu bisa menjawab pertanyaan yang didapatkannya tersebut. Apakah sudah paham? Dimulai saja langsung. Jadi kelompok 1 ini sampai batasnya Mbak Tria ya. Kemudian kelompok 2 sampai batasnya Mbak Ani Fadila. Kelompok 3 ini. Nah, langsung saja untuk kelompok 1 bahasanya bisa maju ke depan. Kemudian kelompok 2 Mbak Ika, tolong. Kemudian kelompok 3 Mas Fajar bisa maju. Sudah paham bagaimana caranya kan tadi? Sekarang bahasanya silakan pertama bisa melempar ke teman satu kelompoknya ya. Ya, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3.
tiga. Kita yuk. Latihan 1, 2, 3. Yang dapat ayo seorang maju. Ya sudah duduk. Yang tadi dilempar bisa duduk. Terima kasih. Beberapa yang terkena bola sudah ada di depan. Sekarang giliran mereka untuk mengambil kertas pertanyaan yang ada di sini secara aksak ya. Yang pertama kelompok 1 silakan. Tidak apa, kan bisa dibaca lalu dijawab pertanyaannya. Apa saja tantangan yang dihadapi Rasulullah saat berdakwah di Mekah? Sudah? Tadi? Salah satunya yaitu tantangan yang dihadapi Rasulullah dalam saat berdakwah di Mekah yaitu dapat mendapatkan cemooh atau dicaci maki oleh kaum kafir. Langkah awal apa yang dilakukan Rasulullah berdakwah atau sekarang dia? Ya, langkah awalnya pembedaan setelah itu malah mencapai doa. Ya, itu juga betul. Apa definisi dakwah menurut pemahaman kalian? Dakwah yaitu penyampaian sesuatu atau berdagang kepada orang lain. Apakah tadi jawaban dari teman-teman sudah benar semua? Sudah? Ya, alhamdulillah berarti teman-teman sudah paham ya tentang apa yang baru saja saya sampaikan. Alhamdulillah sekali. Baik, semoga pembelajaran pada hari ini bisa membuat teman-teman itu lebih memahami tentang apa saja sih strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini hampir selesai. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu pada saat sedang berdakwah di Mekah itu menggunakan 2 strategi. Apa saja tadi strategi dakwah? Menggunakan strategi secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Yang mana pada prosesnya itu tidak mudah ya, karena tadi juga dijelaskan bahwa Rasulullah itu dicemooh, kemudian dimaki dan juga sampai dilempar batu. Baik teman-teman, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Syukurlah kalau menyenangkan ya. Jadi saya harap teman-teman sudah paham semua tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Jadi tugasnya apa? Tugasnya yaitu teman-teman cukup membuat kelompok yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 5 anak. Nah, untuk pembagian kelompok ini saya serahkan ke Mbak Ayu sebagai ketua kelas. Ya, saya harap bisa membagi kelompoknya secara adil ya, agar tidak ada yang tersisihkan seperti itu. Nah, jadi nanti tugasnya ngapain aja sih? Tugasnya yaitu nanti per kelompok itu melakukan wawancara tentang pengalaman ustadz ataupun ustazah yang ada di musola ataupun masjid di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, untuk waktunya saya kasih waktu 2 minggu, cukup sekali ya. Udah lama itu 2 minggu. Nah, untuk nanti setelah 2 minggu saya harap teman-teman semua sudah menyelesaikan tugasnya. Lalu nanti satu persatu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil wawancara yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih semuanya.
ini mari kita tutup pembelajarannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.